Lo udah siap-siap dari bulan lalu. Countdown menit terakhir. Tiket langsung sold out. Terus lo nemu akun jual tiket sisa, harga masuk akal. Lo transfer dengan harapan. Jong. Udah juta-juta ride. Ini bukan cerita horor, ini realita. Sekolah nggak pernah ngajarin cara tetap tenang password tiket. Makanya banyak yang jadi korban FOMO. Buat Gen Z, konser bukan cuma musik. Ini status, ini pengalaman yang wajib di-upload. Tekanan sosial bikin perang tiket makin brutal. Calo dan penipu diam-diam mengintai. Uang hilang, harga diri runtuh. Dampaknya psikologis. Mulai dari konser Coldplay sampai Blackpink, setiap ada konser besar, pasti muncul cerita penipuan. Tahun 2023, ribuan laporan masuk ke polisi. Kronologinya selalu mirip. Pengumuman konser, tiket ludes, lalu muncul akun-akun baru di Twitter atau Instagram yang nawarin tiket sisa. Korban transfer, pelaku hilang. FOMO atau fear of missing out bukan istilah baru. Secara psikologis, FOMO adalah rasa takut tertinggal dari pengalaman sosial yang penting. Di era media sosial, rasa ini makin diperkuat. Melihat teman-teman senang di konser bikin kita merasa harus ikut, tanpa pikir panjang. Ini yang dimanfaatkan penipu. Satu fakta penting, penipu sengaja menciptakan urgensi palsu. Mereka bilang, tiket tinggal 2, atau promo berakhir 1 jam lagi. Ini memicu otak kita untuk bertindak cepat tanpa mikir. Hasil riset menunjukkan bahwa Gen Z lebih rentan karena terbiasa dengan keputusan instan dari media sosial. Detail modus penipuan, mereka pakai akun palsu dengan foto profil artis atau influencer, sering endorse tiket palsu. Harga dikasih diskon tipis biar kelihatan realistis. Korban diminta transfer ke rekening pribadi, bukan resmi. Jika ragu, mereka akan kirim screenshot tiket editan. Ini canggih. Banyak yang mengira korban penipuan tiket itu cuma orang yang nggak waspada. Padahal, semua orang bisa kena. Termasuk yang melek teknologi. FOMO bikin logika kita kalah sama emosi. Jadi, bukan soal bodoh, tapi soal tekanan sosial yang luar biasa. Klarifikasi penting, ini bukan sekadar, ya udah lain kali hati-hati. FOMO adalah respon biologis dan sosial. Dopamin naik saat kita dapat tiket, tapi juga saat kita hampir ketinggalan. Penipu memanfaatkan siklus dopamin ini. Edukasi digital saja nggak cukup tanpa mengelola emosi. Dampak langsung, kerugian finansial yang bikin stres. Rata-rata korban kehilangan 25 juta. Tapi yang lebih parah, perasaan malu dan bersalah. Banyak yang nggak lapor karena takut dianggap bodoh. Ini berdampak pada kesehatan mental, apalagi jika mereka sudah meminjam uang untuk beli tiket. Jangka panjang, kepercayaan terhadap pembelian online mulai terkikis. Platform coba solusi verifikasi, tapi penipu terus berinovasi. Namun, akar masalahnya ada pada pendidikan. Sekolah nggak pernah ngajarin manajemen FOMO atau literasi finansial digital. Kita diajar rumus, tapi bukan cara tetap tenang saat semua panik. Tanpa edukasi emosi, teknologi saja tak cukup. Data dari riset, 70% Gen Z mengaku pernah beli tiket konser impulsif karena FOMO. 1 dari 5 orang pernah kena tipu lewat jual beli tiket online. Total kerugian di Indonesia diperkirakan mencapai miliaran rupiah per tahun. Angka ini terus naik seiring banyaknya konser. Reaksi publik, banyak korban curhat di Twitter, bikin thread panjang. Ada juga yang bikin konten TikTok, story time, dengan jutaan views. Reaksi netizen campur aduk, ada yang simpati, ada yang nyalahin. Tapi yang jelas, topik ini terus trending setiap kali ada konser besar. Kontroversi muncul, siapa yang paling bertanggung jawab? Platform seperti Twitter atau Instagram sering lambat menindak akun scam. Tapi mereka bilang, itu tanggung jawab pribadi. Di sisi lain, penipu juga kadang anak muda yang terjebak tekanan ekonomi. Jadi, ini masalah sistemik. Studi kasus,
penipuan tiket Coldplay 2023. Saat itu, ribuan orang tertipu oleh akun Coldplay_Tickets_ID. Mereka menjual tiket dengan harga normal, bahkan ada yang lebih murah. Korban transfer, lalu akun hilang. Polisi akhirnya menangkap pelaku, seorang mahasiswa yang butuh uang cepat. Tragis. Twist paling mengejutkan, beberapa penipuan dilakukan bukan oleh sindikat kriminal, tapi oleh korban FOMO juga. Mereka membeli tiket dari calo, lalu menjualnya lagi dengan markup. Ketika tiket ternyata palsu, mereka tetap meneruskan ke orang lain. Jadi, rantai penipuan bisa berawal dari sesama korban. Kesimpulannya, melawan penipuan tiket butuh perubahan mindset. Bukan cuma, jangan beli dari calo, tapi juga kelola FOMO. Sadar bahwa nggak semua momen harus diikuti. Hidup nggak selesai cuma karena ketinggalan konser. Dengan tenang, kita bisa buat keputusan lebih baik. Gimana menurut lo? Apakah lo pernah hampir kena tipu? Atau malah punya trik biar tetap waras password tiket? Komen di bawah, share ke teman-teman biar mereka juga waspada. Jangan lupa subscribe buat konten psikologi sosial seru lainnya.